Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Livi Mega Putri SEM Akun selaku dosen pengampuh mata kuliah UMKM dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini yang bertema akuntansi untuk transaksi tertentu. Pertama-tama, saya Isma Kastela selaku moderator dan pemateri ketiga, dan rekan-rekan saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dengan NPM 022724100044. Saya di sini sebagai pemateri 1. Saya Meinida Darwis sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Kasibila sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Abdul Ghani sebagai pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Nandini. Di sini saya sebagai pemateri ke-6. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Karina dengan NPM 022724111044. Pada hari ini saya akan memaparkan PPT hari ini dengan judul PPT akuntansi untuk transaksi tertentu, yang dimana saya pemateri pertama menjelaskan bagian persediaan. Kita langsung saja ke materinya, yaitu persediaan adalah barang yang telah dibeli oleh bisnis Anda dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Barang-barang tersebut dapat dijual kembali dengan tanpa perubahan atau dapat digabungkan menjadi produk baru. Kemudian menurut PSK 14, persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedang dalam proses produksi untuk dijual. Masuk ke jenis-jenis persediaan yang terdiri atas bahan baku, yaitu barang yang belum diproses. Kemudian barang dalam proses, itu produk yang sedang diproduksi. Kemudian barang jadi atau produk siap dijual. Kemudian barang dagangan, itu barang yang dibeli untuk dijual kembali. Masuk ke fungsi akuntansi persediaan. Yang pertama itu menentukan nilai aset perusahaan. Artinya perusahaan itu memiliki persediaan harta perusahaan. Dengan pencatatan dengan benar, kita tahu berapa nilai barang yang dimiliki perusahaan. Kemudian fungsi menghitung HPP secara akurat. Harga pokok penjualan itu maksudnya biaya buat menghasilkan barang yang dijual. Misalnya kalau data persediaan rapi, hitung HPP-nya juga pas, nggak ngasal. Kemudian fungsi ketiga membantu pengambilan keputusan bisnis. Artinya itu persediaan. Contohnya manajemen bisa tahu kapan harus beli barang lagi. Kemudian kapan harus jual lebih banyak atau kapan harus stop produksi. Kemudian ada menghindari kelebihan atau kekurangan stok, yaitu kalau stok terlalu banyak bisa mubazir, kalau kurang bisa bikin rugi karena nggak bisa dijual. Karena akuntansi persediaan tersebut bantu jaga stok tetap pas. Kemudian masuk ke metode penilaian persediaan yang umum digunakan. Itu ada 5 yang saya tampilkan, yaitu pertama FIFO, Fits in Fear Out. Mana ya tadi penjelasannya? FIFO itu barang yang
masuk duluan, dijual duluan. Contohnya kalau kita punya stok mie instan nih, yang kalian beli pertama itu yang kalian jual atau kalian pakai dulu. Cocok buat barang yang tanggalnya mendekati kadaluarsa. Yang kemudian kedua itu ada metode LIFO, Last In First Out, yang dimana barang yang baru masuk dijual duluan. Contohnya kalian baru beli beras minggu ini, tapi langsung kamu jual duluan. Padahal masih ada stok lama. Biasanya biayanya dipakai buat hitung biaya saat harga naik. Yang ketiga metode WAC, Weight Mean Average Cost, artinya harga barang dihitung rata-rata dari semua pembelian. Contohnya kalian beli 3 minyak dengan harga berbeda-beda. Terus kalian hitung rata-ratanya buat nentuin harga jual. Jadi biasanya gak ribet beli mana yang terjual duluan atau keluar duluan. Kemudian ada metode FIFO, First Expire First Out, yang dimana FIFO itu adalah masa kadaluarsanya paling dekat, dijual duluan. Contoh, kalian jual yogurt yang tanggal expire-nya paling cepat, harus keluar dulu biar nggak mubazir. Cocok buat produk makanan atau obat. Kemudian yang kelima ada metode identifikasi khusus, yaitu identifikasi yang setiap barang dicatat satu per satu sesuai identitasnya. Contoh, kalian jual laptop dengan nomor seri tertentu. Jadi kalian tahu persis laptop mana yang terjual dulu atau keluar dulu dan berapa harganya. Dipakai buat barang mahal atau unik. Masuk ke poin metode atau cara pencatatan sistem persediaan. Di sini proses pencatatannya itu ada 2 metode. Pertama metode perpetual, yang kedua metode periodik. Metode perpetual itu pencatatan yang dilakukan dengan cara merinci berbagai persediaan barang. Merinci itu artinya setiap jenis barang dicatat secara spesifik, misalnya nama, kode, jumlah, dan lain-lain. Kemudian pencatatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui hasil akhir yang tepat. Setiap kali ada barang yang masuk atau keluar langsung dicatat. Setiap jenis harga barang yang tertera dapat ditulis atau dibuat secara terpisah dan tersendiri di buku besar pembantu. Secara garis besarnya, setiap barang punya catatan sendiri, sehingga memudahkan pelacakan nilai dan jumlah persediaan pada buku besar pembantu. Kemudian yang kedua, metode periodik, yang dimana pencatatan persediaan tersebut digunakan untuk menentukan atau menuliskan harga pokok penjualan, khususnya pada bagian akuntansi. Setiap akhir tahun, persediaan barang di gudang akan diproses melalui perhitungan kuantitas. Perhitungan kuantitas itu jumlah atau besaran, untuk menghitung berapa banyak barang atau unit yang ada. Kemudian disertakan pencatatan penentuan biaya atau harga beli. Secara garis besarnya itu selama tahun berjalan gak dicatat satu-satu. Nanti di akhir tahun baru dihitung total barang yang ada, lalu dicocokkan dengan pembelian dan penjualan. Secara singkatnya itu pencatatan dicatat hanya di akhir periode, sedangkan pencatatan dicatat setiap transaksi itu metode perpetual. Persediaan dicatat hanya di akhir periode itu metode periodik. Berikutnya sesi menjawab pertanyaan yang telah ditampung. Untuk pertanyaan
Yang saya jawab itu dari saudari Anggun dengan bunyi pertanyaan, jika perusahaan menggunakan metode periodik, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan HPP, dan sebutkan kelebihan dan kelemahan metode perpetual juga metode periodik. Saya akan menjawab poin pertama, yaitu cara menghitung HPP dengan metode periodik. Nah, untuk menghitung rumus HPP-nya itu ada rumusnya. Pertama itu HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Maksudnya persediaan awal itu stok barang di awal periode, pembelian bersih itu total pembelian selama periode setelah dikurangi retur dan diskon. Kemudian persediaan akhir itu stok fisik yang tersisa di akhir periode. Nah, sebagai contohnya, supaya tidak bingung untuk menghitung HPP-nya, itu contohnya persediaan awal 10 juta, kemudian pembelian bersih itu 50 juta, persediaan akhir yang dimiliki contohnya dalam perusahaan lah 8 juta. Nah, untuk mencari harga pokok penjualannya itu, kita masukkan saja rumusnya tadi, pembelian awal 10 juta ditambah pembelian bersih 50 juta dikurang pembelian akhir 8 juta, maka hasilnya 52 juta HPP. Kemudian saya menjawab poin kedua untuk pertanyaan, yaitu sebutkan kelebihan dan kelemahan metode perpetual dengan metode periodik. Menurut saya, kelebihan perpetual sendiri itu data selalu update, artinya setiap data transaksi masuk maupun keluar itu selalu dicatat. Nah, makanya data itu selalu update, terbaru. Cocok untuk kontrol stok barang, itu kelebihannya. Sedangkan kelemahan perpetual itu butuh sistem komputer, biayanya lebih tinggi dan tidak bisa menggunakannya itu secara manual, Kemudian masuk ke metode periodik, kelebihannya itu lebih simpel dan mudah, cocok untuk usaha kecil. Dia metodenya itu secara manual ya bisa. Kemudian kelemahannya metode periodik sendiri itu datanya tidak real time. Datanya tidak real time maksudnya pada saat transaksi itu tidak dicatat dulu, nanti di akhir periode baru tahu stok. Dan tidak ada pencatatan persediaan selama transaksi berlangsung, itu tadi kelemahannya. Baiklah, itu saja paparan materi dan jawaban dari pertanyaan yang telah ditampung dari minggu lalunya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata ataupun perkataan yang kurang meyakinkan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dengan kata alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Untuk materi paparan selanjutnya, yaitu tentang aset tetap, akan dijelaskan pemateri kedua. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, B. Aset tetap. Definisi dari aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Ini berarti aset tetap harus memiliki wujud seperti tanah, gedung, mesin, dan tujuan penggunaannya adalah untuk operasional jangka panjang. Kemudian kedua, pengakuan dan pengukuran. Untuk pertama, pengakuan, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika ada dua kemungkinan. Pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kemudian untuk pengukuran awal, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebagai biaya perolehan. Ini berarti biaya ini mencakup harga beli setelah diskon.
biaya impor, serta biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung agar aset tetap digunakan. Contohnya, biaya penyiapan lokasi, instalasi, dan komisi profesional. Kemudian ketiga, pengukuran setelah pengakuan awal. Untuk aset tetap, setelah pengakuan awal harus memilih model biaya atau cost model atau model revaluation model sebagai kebijakan akuntansinya. Pertama, untuk model biaya itu nilai aset dilaporkan berdasarkan harga perolehan historinya, dikurangi seluruh penyusutan dan rugi penurunan nilai. Kemudian yang kedua, model revaluasi, yaitu nilai aset disesuaikan secara periodik ke nilai wajarnya. Kenaikan nilai dicatat sebagai surplus revaluasi di ekuitas, sedangkan nilai penurunan nilai umumnya diakui sebagai beban. Kemudian yang keempat, penyusutan. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Metode penyusutan yang dipilih entitas harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Ini berarti proses pengalokasian biaya aset bukan penilaian. Metode penyusutan misalnya saldo garis lurus, saldo menurun harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemudian yang kelima, penghentian pengakuan. Dihentikan pencatatannya saat aset dilepaskan atau tidak ada lagi manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan. Ini berarti aset dari laporan keuangan ketika dijual atau sudah tidak memberikan manfaat. Keuntungan atau kerugian timbul dari penghentian ini yaitu selisih antara hasil pelepasan dan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Kemudian yang keenam, penyajian. Disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari aset tidak lancar sehingga nilainya tercapatnya itu neto. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi penting seperti metode penyusutan yang digunakan, rekonsiliasi nilai tercatat di awal dan akhir periode, kemudian serta informasi relevan lainnya. Kemudian di sini ada salah satu contoh untuk penyusutan awal sebelum revaluasi menggunakan metode garis lurus. Di sini ada PTB memiliki peralatan dengan biaya perolehan sebesar 1,56 miliar yang diperoleh pada tanggal 1 Desember 2014. Masa manfaat peralatan tersebut adalah 6 tahun. Tanpa nilai sisa, perhitungan penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus. Untuk beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur manfaat. Di sini biaya perolehannya sebesar 1.560.000.000 dikurangi karena di sini nilai saldonya tidak ada, jadi nilai saldonya 0. Kemudian dibagi 6 tahun. Jadi untuk beban penyusutannya sebesar 260 juta per tahun. Kemudian di sini ada jurnal pencatatan pada 31 Desember 2014 di mana beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Beban penyusutan berada pada debit sebesar 260 juta, kemudian akumulasi penyusutan berada pada kredit sebesar 260 juta. Ini menunjukkan bagaimana biaya aset sebesar 1,56 miliar dialokasikan menjadi beban sebesar 260 juta setiap tahunnya selama 6 tahun. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 3. Iya, langsung saja masuk pada poin C di mana kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah aset paling likuid dalam akuntansi yang terdiri dari uang tunai di tangan kas dan investasi jangka pendek yang sangat mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu maksimal 3 bulan. Kas mencangkup uang fisik, saldo, rekening bank, serta cek dan wesel pos. Sementara setara kas bisa berupa obligasi pemerintah, reksadana, pada uang, atau surat berharga komersial. Dari kas ke setara kas, keduanya paling penting untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, membayar tagihan, dan menjaga kelancaran keuangan perusahaan. Baik, masuk pada poin selanjutnya, yaitu komponen kas dan kesetaraan kas, di mana komponen kas dan kesetaraan kas terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, kas, yaitu uang tunai yang tersedia untuk digunakan secara langsung termasuk uang kertas, koin, saldo giro di bank, serta cek dan wesel yang dapat ditukarkan. Kedua,
setara kas, yaitu investasi jangka pendek dengan resiko sangat rendah dan likuiditas tinggi, yang berarti dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat. Contohnya ada obligasi pemerintah, reksadana pasar uang, surat berharga komersial, deposito jangka pendek atau kurang dari 3 bulan. Baik, langsung saja masuk pada poin selanjutnya, di mana fungsi dan manfaat yang terbagi atas 3 aspek, yaitu 1. Likuiditas, yaitu memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan operasional sehari-hari. Kedua, fleksibilitas, yaitu memungkinkan perusahaan dengan cepat merespon peluang atau kebutuhan mendadak yang membutuhkan dana tunai. Ketiga, manajemen keuangan, yaitu membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang lebih baik dengan adanya informasi tentang ketersediaan dana. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Kasih Bella sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat liquid dan memiliki risiko perubahan nilai yang minimal, sehingga dapat dengan cepat dikonfirmasi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Contoh setara kas meliputi deposito jangka pendek, obligasi pemerintah jangka pendek, dan reksadana pasar uang. 1. Deposito jangka pendek. Deposito jangka pendek adalah deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. 2. Obligasi pemerintah jangka pendek. Obligasi pemerintah jangka pendek adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan jatuh tempo segera. 3. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah instrumen investasi yang berinvestasi pada pasar uang jangka pendek dengan risiko rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 5. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Selanjutnya kita masuk kepada utang usaha, yaitu utang usaha adalah kewajiban jangka pendek perusahaan untuk membayar pemasok atas barang atau jasa yang sudah diterima secara kredit. Ini juga disebut utang dagang atau account payable. Ciri-ciri utang usaha. 1. Kewajiban jangka pendek, yaitu utang usaha merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun atau dalam 1 periode, misalnya 30-90 hari setelah barang atau jasa diterima. 2. Muncul dari pembelian kredit, yaitu utang usaha timbul ketika perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit dari pemasok atau vendor, yang berarti pembayaran akan dilakukan di kemudian hari setelah barang atau jasa diterima. 3. Dapat mengurangi liabilitas, di mana pembayaran utang usaha akan mengurangi jumlah liabilitas atau kewajiban perusahaan yang tercatat di neraca. Keempat, tidak mempengaruhi laba rugi, yaitu utang usaha sendiri sebagai kewajiban tidak secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi. Namun biaya yang terkait dengan pembelian barang atau jasa yang menimbulkan utang usaha, misalnya hanya pokok penjualan atau biaya operasional, akan mempengaruhi laba rugi. 2. Penting pengelola utang usaha. 1. Pemasok, yaitu pembayaran tepat waktu, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan vendor, yang dapat menghasilkan syarat pembayaran yang lebih baik di masa depan. 2. Mendukung kelancaran operasional, memanfaatkan pembelian kredit memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pasokan yang dibutuhkan secara tepat waktu untuk operasionalnya. 3. Optimalisasi arus kas, yaitu mengelola jadwal pembayaran yang efektif, membantu perusahaan mengelola dan merencanakan arus kasnya dengan lebih baik. Keempat, mencegah denda dan penalti,
yaitu proses yang terorganisir membantu menghindari kesalahan pencatatan dan penalti akibat pembayaran terlambat. 3. Proses pengelolaan utang usaha. 1. Melakukan pembayaran. 2. Memastikan persetujuan. 3. Menerima dan memvalidasi faktur. 4. Mencatat utang usaha, di mana melakukan pembayaran yaitu pembayaran diproses dan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. 2. Memastikan persetujuan, yaitu faktur yang sudah divalidasi kemudian mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Ketiga, menerima dan memvalidasi faktur, di mana tim accounts payable menerima faktur dari pemasok dan memastikan keakuratannya. Keempat, mencatat utang usaha, di mana utang usaha dicatat dalam akun liabilitas di neraca perusahaan sebagai kewajiban yang harus dibayar. Contoh utang usaha yaitu 1. Pembelian bahan baku atau stok barang dari pemasok yang dibayar secara kredit. Ini adalah utang yang timbul dari pembelian persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi atau untuk dijual kembali. Namun pembayarannya ditanggulkan. 2. Pembelian peralatan kantor seperti alat tulis, meja, atau komputer secara kredit. Utang ini muncul saat perusahaan membeli aset secara kredit. Utang ini muncul saat perusahaan membeli aset tetap atau perlengkapan operasionalnya yang penting untuk kelangsungannya bisnis tetapi belum melunasi pembayarannya. 3. Pembelian jasa seperti pemeliharaan atau layanan lainnya yang belum dilunasi. Ini cukup utang yang timbul dari penggunaan jasa pihak ketiga seperti jasa perbaikan, konsultasi, atau layanan kebersihan yang mana tagihannya belum dibayar. Oke, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sebenarnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Nandini. Di sini saya sebagai pemateri ke-6. Saya akan membahas tentang piutang usaha. Jadi, piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah dijual secara kredit. Piutang usaha muncul ketika perusahaan memberikan waktu kepada pelanggan untuk membayar di kemudian hari. Berikut ciri-ciri piutang usaha. Ciri-ciri piutang usaha yang pertama terjadi karena penjualan secara kredit. Artinya piutang muncul ketika perusahaan menjual barang atau jasa, namun pembayaran dilakukan di kemudian hari atau tidak secara tunai. Yang kedua, merupakan aset lancar dalam laporan keuangan. Karena piutang biasanya dapat ditagih dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka termasuk aset lancar. Dan yang ketiga, tidak disertai perjanjian tertulis formal seperti surat utang. Berbeda dari wesel tagih, piutang umumnya tidak memiliki dokumen perjanjian resmi, hanya berdasarkan faktur atau invoice. Yang keempat, bisa beresiko tidak tertagih sehingga perlu dicadangkan. Ada kemungkinan pelanggan gagal bayar, sehingga perusahaan perlu membentuk cadangan kerugian piutang. Yang kelima, umumnya jatuh tempo dalam waktu singkat 30-90 hari. Piutang biasanya harus dilunasi dalam periode tertentu, misalnya 1-3 bulan setelah penjualan.
Yang keenam, berdasarkan faktur atau invoice penjualan. Dasar pencatatannya berasal dari bukti transaksi berupa faktur atau invoice yang menunjukkan jumlah dan tanggal penjualan kredit. Yang berikut adalah fungsi dan tujuan piutang usaha. Yang pertama, meningkatkan penjualan dengan memberikan kemudahan pembayaran. Yang kedua, menarik pelanggan untuk transaksi lebih banyak. Yang ketiga, membantu kelancaran operasional perusahaan dengan mengatur arus kas. Berikut contoh soal piutang usaha. Misalnya sebuah toko menjual barang senilai 5 juta rupiah kepada pelanggan, tetapi pelanggan baru akan membayar 30 hari kemudian. Maka toko memiliki piutang usaha sebesar 5 juta rupiah hingga pembayaran diterima. Saya persilakan kepada Cempaka Sibala untuk membacakan kesimpulan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu akuntansi untuk transaksi tertentu berfokus pada pengelolaan elemen utama dalam laporan keuangan. Persediaan penting untuk menentukan nilai aset lancar dan menghitung HPP secara akurat melalui metode pencatatan dan penilaian yang sesuai. Aset tetap menjadi penunjang operasional jangka panjang yang nilainya harus dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan secara sistematis. Hutang usaha mencerminkan kewajiban jangka pendek perusahaan kepada pemasok sehingga pengelolaannya memengaruhi arus kas dan hubungan bisnis. Sementara itu, piutang usaha memberikan peluang peningkatan penjualan namun harus dikelola dengan hati-hati karena berisiko tidak tertagih. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.